Di video ini, saya akan mengupas tuntas tema. Judulnya adalah cara melawan mindset budak. Kita ketahui dari zaman Romawi ya, budak ini memang dibekerjakan oleh kaisar. Jadi kalau dia nggak bekerja ya nggak dikasih makan. Nah itu mindset budak dari dulu ya. Dan sekarang kita akan mengetahui atau bedah sedikit demi sedikit bagaimana sih mindset dari budak ini ya. Yang pertama, di sini senang melihat orang menderita. Jadi kalau misalnya tetangganya berantem, wah baku hantam, teriak-teriak, senang dia tuh, mindset budak, ya. Itu budak itu. Jadi kalau misalnya dia melihat orang menderita, ya, di PHK gitu, dipecat sama bosnya, dia senang tuh, syukurin lu, mampus lu, digituin ya. Kenapa? Karena dia emang mindset budak. Kalau ada yang menderita, dia senang, seperti itu. Jadi solusinya gimana kalau misalnya punya temen atau siapapun itu yang punya kriteria seperti budak? Sederhana banget, seorang istri misalnya bikin status tentang suaminya ya, percuma punya suami ya, suaminya nggak ngertiin istri ya, itu nggak ada gunanya itu. Pasti itu budak-budak ini bakalan senang banget, syukurin lu, makanya jangan buru-buru nikah, mampus, pasti gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya keluarga yang bahagia, makan enak, pencapaian, proyek baru 1 miliar, itu kebakaran dia. Kenapa kok dia bisa ya gitu ya? Saya udah kerja bertahun-tahun kok saya nggak bisa, kenapa ya? Jadi salah satu cara untuk melawan mindset budak ini adalah dengan memberikan sesuatu yang baik ya ke khalayak umum. Jangan kita perlihatkan sesuatu yang jelek. Pasti kalau menderita, pokoknya diputusin cowok, diputusin cewek, itu pasti bakalan senang banget nih budak ini. Jadi kalau kalian punya tetangga yang julid, misalnya lu berantem nih sama ya keluarga lah gitu, pasti lihat jendela, lihat jendela. Ngapain tuh? Ngapain? Nah, budak. Gini, orang yang suka melihat orang lain menderita, itu mindset budak. Tapi kalau misalnya orang prihatin, aduh kenapa ya? Coba kita ngobrol. Masalahnya apa? Ini cicilan mobilnya belum dibayar, makanya dia berantem. Selesai. Kalau misalnya lu mampu, ya udah, gue kasih. Ya. Atau misalnya berantem misalnya ada orang-orang berantem di jalan. Kenapa ini? Ini keserempet. Ya keserempet, spionnya hilang gitu misalnya. Hilang spionnya. Ini nggak mau tanggung jawab. Emang yang nyerempet siapa? Dia yang nyerempet. Terus orang-orang nonton gitu, videoin, syukurin lu, dia bikin status. Itu budak. Tapi kalau lu turun di mobil lu, ya, lu turun, ya, masalahnya apa? Serempet. Berapa? 1 juta. Nih. Udah nggak usah pada ribut lah. Ngapain lu bikin macet? Selesai. Itu tuh dermawan, ya. Berikutnya adalah senang memfitnah, ya. Memfitnah. Ini definisinya gimana ya? Fitnah misalnya lu nggak suka sama teman kerja lu ya, difitnah misalnya, pencuri, bolos misalnya. Padahal misalnya dia izin, misalnya orang tuanya sakit, dia pulang duluan, ya mau bawa ke rumah sakit, tapi dibilang ke orang-orang bolos. Bisa jadi mindset budak. Kenapa? Karena kalau dia dipecat sama bosnya, pasti ya seneng dia. Seneng, gak bisa naik jabatan, bisa. Jadi kayak gitu ya, suka memfitnah. Ya misalnya di mana? Di suatu daerah misalnya ya, habis pulang dari Malaysia. Ya misalnya siapa ya? Dia nonton. Misal lu udah bekerja di kota misalnya, bertahun-tahun, pulang nggak bawa duit misalnya, pulang nggak bawa apa-apa segala macam ya, terus dipitnah, dia main cewek di sana, dia cuma nggak kerja, dia cuma males-malesan di sana. Padahal lu kerja keras misalnya, lu udah beneran kerja, udah dari pagi sampai malam, tapi ya memang belum berhasil. Mungkin industri yang kamu masukin itu belum sesuai. Nah otomatis ya dipitnah sama mindset budak tadi, difitnah. Dia begitu. Padahal yang tahu kan kamu, ya. Yang tahu kamu kerja banting tulang kan kamu. Karena lu belum sukses, ya. Karena lu belum sukses aja, makanya ya dipitnah macam-macam. Cuman kalau lu datang ke situ, udah buktiin, begini, diem itu, nggak mungkin. Ya pasti. Ya kalau misalnya lihat status lu bagus ya, mindset budak ini pasti, bro, minjam duit dong 100. Pasti kayak gitu tuh. Ya kan? Gimana caranya mau fitnahin lo gitu? Sedangkan dia butuh makan dari lo. Sederhana itu. Jadi cara menjelaskan adalah fakta dan data. Ya, misalnya aktivitas lo kerja ya dari pagi ya, foto lagi kerja ya, foto aja di sosmed.
Lu nggak pernah males-malesan, tapi memang belum ketemu aja jalannya. Belum ketemu aja. Itu pada intinya ya dia akan kalah duluan gitu, karena faktanya nggak begitu. Lu nggak ngongkang-ngongkang kaki, maksudnya lu terus semangat kerjanya, ya kan begitu. Jadi jelaskan dengan fakta. Kalau misalnya lu dituduh mencuri di perusahaan atau di tempat kerja, padahal lu belum pernah mencuri, lu belum pernah ngapa-ngapain di situ. Fakta, jelasin dengan fakta, ya kan? Oke? Misalnya dituduh, lu nggak pernah ngapa-ngapain di perusahaan ini, lu nggak pernah ngapa-ngapain, dibuktiin dong. Lah ini hasil kerja gue nih, ini proyek deal, ya ini lihat nih deal sama brand A, brand B, ini kerjaan gue begini, ya kan? Kenapa? Biasanya ada yang sikut lu ya gitu, di kerjaan atau di manapun itu. Karena dia iri gitu ya, dia nggak mampu tuh teman lo yang mindset budak tadi. Ya makanya harus dijelaskan dengan fakta. Faktanya apa? Nah, gitu. Kemudian suka menyalahkan orang lain. Ya pasti begini ya. Wah, saya tuh nggak sukses misalnya. Saya udah banting tulang kerja, saya nggak bisa sukses. Itu gara-gara orang tua. Ya nggak bisa nyalahin orang tua. Kalau orang tua nggak bisa mengajarkan kita untuk level up, untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa melihat dunia ini, ya bisa belajar lebih gitu. Kalau kita nggak dapetin dari orang tua, ya nggak usah dengerin. Jadi kita cari mentor-mentor, kita cari buku, kita cari video yang bisa mengajarkan kita, baru bisa. Cuman kalau kita terus menyalahkan orang, oh ini salah gara-gara dia, oh saya miskin gara-gara pemerintah nih. Oh saya miskin gara-gara bos gue nggak naikin gajinya. Nggak bisa. Lu mau duit ya, lu harus kerja keras. Maksudnya apa dampaknya gitu? Impactnya apa kalau gue kasih lu duit? Apa? Impactnya apa? Nah, ya kan? Jadi harus ada itu. Impactnya apa? Jadi duit itu bakal datang sendiri gitu. Makanya stop menyalahkan orang lain ya. Jadi kalau misalnya orang-orang atau lu disalahin sama teman kerjaan lu, jelasin dengan fakta. Nah ini kerjaan gue ini nih. Lu tuduh apa? Ini nih, fakta. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Cukup nggak usah ngomong, oh berantem begini, nggak usah. Terima kasih ya atas informasinya. Tapi saya harus jelaskan ini. Saya sudah menyelesaikannya. Selesai, ya. Fakta yang menjelaskan, ya kan gitu. Kemudian suka minta-minta, ya. Apa ya, mindset budak ini suka minta-minta. Misalnya, lu baru pulang ya dari kota, tiba-tiba berapa orang datang nih ke rumah lu. Mau ngapain itu? Enggak, bukan mau, ya udah selamat ya. Enggak, minta oleh-oleh itu. Ya, minta duit, minta oleh-oleh. Nah itu mindset budak gitu. Orang yang bukan budak nggak mungkin malu dia datang ke rumah. Jangan-jangan nanti gua dituduh mau minta duit. Itu orang yang bukan budak. Tapi kalau budak pasti dia minta duit, minta oleh-oleh, ya. Jadi solusinya gimana itu kalau kayak begitu ya? Gimana itu? Jadilah pemberi supaya dia jadi budak. Karena tangan yang di atas lebih baik. Cuman sebelum lu kasih, ceramahin dulu atau kasih makan dulu. Ya, gue sering kayak begitu. Misalnya teman-teman yang masih seperjuangan, dia minta makan lah, minta duit. Ya gue kasih makan dulu, gue ceramahin. Kenapa? Karena ya kita kan sama nih. Kenapa lu beda sendiri gitu? Apa yang salah? Ternyata setelah gue analisa, ternyata dia kerjanya itu nggak jelas itu ya. Baru berapa hari, berapa minggu, berapa bulan selesai pulang, ganti kerjaan. Minimal setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu tuh, ya kan? Setelah ada gaji ya gulung, investasi ya. Jangan kebanyakan gaya gitu. Baru punya gaji 5 juta, udah traktir teman makan enak di KFC, udah traktir teman ngopi-ngopi, ngapain? Udah nggak usah. Nah, ada teman nih misalnya, ayo ngopi yuk, nggak usah, fokus aja kerja nyari uang, ya kan? Kalau duit udah banyak enak, 5 tahun lagi bisa gelap ini, ya kan? Makanya fokus kerja aja, nggak usah nongkrong dulu, karena nggak ada gunanya kalau nongkrong. Kalau nongkrong ngomongin proyek bisnis, duit miliaran nggak apa-apa, cuman kalau nggak ada isinya ngapain? Sampah semua isinya. Kemudian mindset budak ini mudah terprovokasi. Contohnya ada perdebatan ini, ya gue pernah bikin konten, gue punya usaha lain lah kontrak. Nah, gue suruh tuh tim laksana lapangan debat sama si arsitek. Debat itu, debat. Sering hujat itu, wah goblok lu. Nah ini arsitek bodoh. Ini nggak tahu arsitek nggak tahu apa yang dia tahu nih. Arsitek lu udah 30 tahun bro. Dia nggak tahu apa-apa di situ. Dia cuma main hujat. Gampang sekali ya bikin mereka kepanasan ya. Nah, ini bisa gue manfaatin 1,6 juta teman-teman. Nah jadi cara gue untuk mengambil market di dunia online ini gampang sekali, tinggal bikin aja itu letukan api kayak begitu. Dia kan nggak tahu di situ, ya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Ya. Cuman yang ngetik aja itu di kolom komentar. Makanya coba ya nggak bisa hanya dilihat di situ. Adu argumen itu udah biasa itu adu argumen untuk hal yang lebih baik. Ada ownernya kok di sini, ya kan? Itu sekedar contoh lah ya, provokasi ya. Misalnya ini ada pokoknya provokator mindset budak. Misalnya ada keributan apa, nah, pasti ada yang provokator tuh biasanya tuh ya ngompor-ngompor ya, ngompor-ngomporin supaya panas.
Ngompor-ngomporin sama menanyakan fakta itu beda. Contohnya nih ya, ngaco-ngaco ke orang. Udah gebukin aja rame-rame ya, misalnya. Udah serang aja rame-rame misalnya. Yuk kita pojokin aja dia ya. Karena dia yang beda sendiri pendapatnya. Beda. Kalau misalnya orang menanyakan pendapat dan fakta, sebenarnya apa yang terjadi ya, kita pengen tahu. Kita dengarkan dari beberapa pihak. Kita dengarkan dari sini, dengarkan dari pihak A, dari pihak B, kan? Lalu setelah itu kita telaah gitu. Kalau lu gampang terprovokasi ya hanya dengan konten ya, itu budak sekali mindsetnya itu. Ya, kenapa? Karena nggak punya otaknya itu nggak bisa menalar gitu. Misalnya dikasih racun pasti ditelan itu, ya kan? Misalnya ini ada air putih, lu tahu nggak itu ada racun nggak? Dia nggak tahu ini isinya apa ya. Dari siapa yang ngasih dia nggak tahu tuh, telan aja. Ini kalau makan nih pasti nggak dikunyah. Dikasih makan sama nyokap lo misalnya, bagi-bagi makan. Nah, makan sambil main game. Oh, anjing. Ya, wow, mati. Makan pelan, makan. Nggak tahu itu ya. Kunyah makan itu lebih enak, ya kan? Jadi nikmat makanannya lu nggak bisa rasain. Saking mindset budak, parah banget ya. Gitu aja ya. Oke, silahkan ribut tapi di kolom komentar. Terima kasih.